Bagaimana manajemen menyikapi ketika ada bus yang laka, apakah dari ketika ada bus nggak cuma laka, semua. Kalian bayangin ya, 4.185 bis yang jalan perjalanan dalam 1 bulan Januari kemarin. Apa kalian pikir 4.185 itu dikit? Terus apa kalian yakin kalau 4.185 itu bakal semuanya lancar? Nggak mungkin, mustahil. Pasti ada yang rusak di jalan, ada yang kecelakaan, ada yang trouble ini, trouble itu. Jadi ketika manajemen transportasi dihadapkan dengan faktor X seperti itu, satu yang harus dimiliki oleh pengusaha, kesadaran. Kalau kamu nggak pengen ada masalah bismu di jalan, jangan dijalanin, taruh di garasi, rudungin. Jadi begitu ada masalah di jalan, maka prioritas utama itu penumpang. Nih dengerin. Jadi kalau PO Haryanto itu, kalau ada masalah di jalan, prioritas utamanya penumpang. Bis bisa dijalanin apa enggak? Kalau nggak bisa berarti harus siapin armada pengganti. Karena penumpang prioritas, satu selamat, kedua meneruskan perjalanan. Terus kedua kru. Kalau ketiga bis mah barang mati mas. Nggak dipikir lah. Mau rusak, mau hancur, mau kebakar, mau apa, nggak bakal sedih aja Haryanto. Marah juga enggak. Karena yang paling penting buat kita prioritas itu penumpangnya dan krunya. Jadi manajemen musibah, manajemen faktor X, yang perlu dipelajari dari situ itu bukan bagaimana cara penanganannya sebenarnya, tapi kesadaran diri pengusahanya. Introspeksi diri aja, apa yang salah sama diri kita. Oh ya, mungkin aku kurang ingetin anak-anak masalah speed. Oh ya, mungkin ada sesuatu yang Allah nggak begitu suka sama jalan perusahaanku saat ini. Bisa juga kan, itu jadi sarana Allah buat negur kita juga bisa. Iya kan? Doanya Om arep mangkat Purwantoro Bekasi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mas kalau laka apakah kru diklaim perbaikan 100%? Nggak ada klaim di Haryanto. Coba tanya supir Haryanto, ada klaim nggak? Nggak ada klaim. Om HR punya invest nggak? HR punya invest maksudnya? Apakah semua bus Haryanto diansuransikan mas? Nggak ada PO bus yang menggunakan ansuransi. Dulu cuman PO Nusantara aja yang gunain ansuransi, Allianz. Mas PT HMI nggak pernah pakai bank kah? Karena takut riba, keren banget. Kata siapa? Semua ulama sepakat soal riba, tapi nggak semua ulama sepakat bahwasanya bank adalah produk riba. Kata siapa? Pak Haji pakai bank, aku pakai bank semua. Jadi kalau kamu anti bank ya silahkan, tapi kalau kamu nggak anti bank, karena ada ulama yang kita ikuti. Kan tugasnya tolabul ilmi itu taklid, ya kan? Sekarang orang gampang banget bahas riba, bang riba, ini riba. Padahal kalau kalian mau tahu riba itu, kalau kalian emang mau keras-kerasan pakai riba, saksinya ikut dosa, ya kan? Yang mendukung ikut dosa juga, yang melakukan ikut dosa, yang menyaksikan ikut dosa, yang nyatet ikut dosa. HP yang lu pakai buat ngetik soal riba ini tadi ini bukan produk bank, pabriknya nggak gunain bank. Tuh loh. TV yang setiap hari lu tonton, Toshiba kayak, Sony kayak, apa Panasonic kayak apa kayak, emang mereka nggak ada kaitannya sama bank. Jadi kalau kalian memang keras soal itu silakan, tapi jangan menjudge yang lain juga salah, jangan juga, karena ada ulama-ulama lain yang nggak sepakat soal itu. Mas aku punya tiket 9 buah, apa ada program tiket tukar tiket gratis 10? Kalau bus habis laka ketahan polisi, apa busnya urunan kru? Urunan kru ngapain? Ya perusahaan lah, piye toh? Sambil sarapan nonton live Mas Rian, tahu-tahu nasi habis. Itu nasinya nggak saking dikitnya kan?
Sampean bisa bahasa Arab pas nggak bisa? Patas jalan berapa? Patas jalan 7. Jalan 7. 7 satu. Nganggur 5 berarti jam. Bahasanya jangan bunga, bagi hasil. UAS pernah bikin statement soal utang bank, kan aku tadi udah bilang semua ulama sepakat soal riba, tapi nggak semua ulama sepakat bahwasanya bank adalah produk riba. Tolong dicamkan kata-kata itu dengan baik. Kamu coba denger pengajiannya Gus Baha atau Mbah Maimun atau mungkin Gus Dur atau ulama-ulama NU lain lah, yang soal memperbolehkan berurusan dengan bank, menggunakan produk-produk dari bank. Jadi kalau kalian ngerasa bukan ulama, kita cuman sekedar tolabul ilmi, orang yang belajar, kalian punya kemudahan dari Allah untuk taklid, mengikuti kaul ulama mana yang kalian yakini bahwa itu benar, tanpa harus menyalahkan ulama lain yang tidak sepaham. Karena orang-orang yang baru belajar agama ini kebanyakan sombong. Tahu sombong? Ngerasa denger dari si A terus udah nganggap si B itu udah busuk udah. Padahal sama-sama. Makanya kalau di pondok yang pertama kali dipelajari itu kitab itu pasti akhlak, ta'lim muta'alim. Adabnya orang belajar sama mengajar. Tuh, dengerin. Kadang orang kalau baru ngaji sekali, 2 kali, 3 kali udah gayanya udah nggak karu-karuan. Nyalain orang terus kerjaannya. Itu pernah saya alami dulu waktu pertama kali aku mondok. Bawaannya penyalain orang terus. Tapi semakin dewasa semakin bijak. Enggak. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat buat alam semesta. Jadi khilafnya ulama itu rahmat, berkah buat kita. Jangan dijadikan ajang caci memaki. Mas Rian, jika sedang di Tangerang kabari saya Mas, mampir makan minum di kedai Abuya Cipondoh saya. Insya Allah ntar pas lagi Tangerang kalau kita ada jodoh komen-komenan diingetin lagi. Mondok dulu di mana Mas? Aku di Al-Falah Ploso Mojo Kediri. 5 tahun aku di sana. Lima tahunan. Testimoni pakai alkohol dan alur gimana Mas? Worth enggak dengan harganya? Ya worth lah. Ada harga, ada rupa. Belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Yang terpenting amar ma'ruf nahi mungkar Mas diutamakan, harus lah kalau itu. Orang kadang seneng amar ma'rufnya aja, nahi mungkarnya dicuekin. Mana Pak Bro, Mas Rian? Pak Bro kayaknya turun di Semarang deh. Saya juga di Pare. Di Pare di mana? Di ini. Aku dulu pernah tuh di Pare. Apa maksudnya main ke Pare? Pondok apa ya? Ya Allah, aku nengokin temanku di situ nggak bawa jajan. Pulang-pulang tuh sendalku cacah-cacahan loh. Dirajang sama orang. Nggak tahu ya tradisinya. Kalau datang nggak bawa jajan, itu sendalnya dipotong-potong di situ. Mana ya? Ya Allah lupa, udah 20 tahun lalu Mas. Waalaikumsalam. Mas Bumi Ayu ditarik lagi enggak? Armadanya lagi ada masalah. Mau belajar usaha bis. Kamu kok seneng puyeng sih Mas? Mas Rian, apa masih ada loker kernet? Mas, aku nggak pernah buka lowongan kerja. Kalau jenengan mau titip lamaran monggo silahkan, tapi nggak tahu kepanggilnya kapan buat tes-tesan. Oh, di kampung Inggris itu keren banget itu. Sampai pedagang-pedagang makanannya aja ngomongnya pakai bahasa Inggris di situ. Cams Bluetooth, namanya bukan nama asli, minta diselamat pagi. Blora Sukabumi Bogor ada transit tapi
Andi Bima pamit mau kerja dulu Mas, silakan. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kerjaannya lancar ya, diberikan kemudahan sama Allah, amin. Kata-kata semangat